Shalom, mari kita hari ini memuji-muji Tuhan bersama-sama. Kita renungkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita renungkan sampai masuk ya ke relung hati kita. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Berakar, bertumbuh kuat. Kita menjadi kesaksian hidup ya bagi Tuhan Yesus, agar dunia tahu bahwa juru selamat mereka itu benar-benar ada, yaitu Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu dan masih berbicara kepada manusia sampai hari ini. Tuhan Yesus kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Mari kita beritakan. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin ramai surga oleh riuh gemuruhnya para malaikat yang bersorak-sorai. Karena satu jiwa membuat goncang surga. Mari kita goncang surga dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini tugas kita. Ini yang dimaui Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan yang kita ambil di Injil Yohanes pasal ke-18 ayat 28 sampai 38a. Judul perikopnya Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu ia memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus,
Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Amin ya. Kisah Tuhan Yesus yang menuju saat-saat kematiannya. Setelah Tuhan Yesus dari Hanas ya, mertua Kayafas, imam kepala yang saat itu yang memerintahkan Tuhan Yesus ditangkap. Dia berkata, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kayafas yang mengatakannya. Kemudian Kayafas pagi harinya menyerahkan kepada Pilatus. Peristiwa ini yang dialami Tuhan Yesus. Di sini Pilatus bertanya, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Mereka menjawab, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Pilatus bertanya lagi, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Orang-orang Yahudi itu berkata, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Di sini dikatakan, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kemudian Pilatus memanggil Tuhan Yesus dan bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Tuhan Yesus balik bertanya. Dan Pilatus menjawab, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawaban Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku bukan dari dunia ini. Maka orang-orang dunia ini melawan aku, menangkap aku. Kalau aku dari dunia ini, orang-orangku pasti sudah melawan aku. Tapi kerajaanku itu bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Apakah di sini katakan engkau inikah raja orang Yahudi? Pilatus bertanya seperti itu, dan jawaban Tuhan Yesus seperti ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika dari dunia ini, tentu hamba-hambaku telah melawan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus.
Dan ini perkataan Pilatus. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Mari kita renungkan. Apakah kita berasal dari kebenaran? Apakah kita ada roh kebenaran itu? Apakah kita membiarkan kebenaran menguasai hidup kita? Mari kita renungkan. Karena Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mari cek apakah kita selama ini mendengarkan suara Tuhan. Karena itu sama saja berkata seperti ini ya. Yang tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus bukan dari kebenaran. Mari cek hati kita. Apakah kita saat ini membiarkan kebenaran menguasai hidup kita? Mari kita cek. Amin ya. Mari kita cek diri kita. Selama kita di bumi, kesempatan kita untuk bertobat. Kesempatan kita untuk menjadi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin ya. Kita saling mendukung, kita saling menguatkan. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Bahwa apapun yang bukan berasal dari kebenaran tidak mendengarkan Tuhan Yesus. Kebalikannya ya. Yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Tuhan. Mari kita merenungkan perkataan ini. Ini benar-benar perkataan yang wajib kita renungkan ya. Wajib kita renungkan. Orang-orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saat ini hidup kita tuh benar-benar mendengarkan suara Tuhan atau tidak? Karena realitanya ya, banyak orang-orang yang melakukan kebalikan dari perintah Tuhan Yesus. Karena banyak alasan tentunya. Tapi tugas kita untuk saling mendukung, saling membantu. Untuk apa? Untuk mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan kebenaran itu sendiri. Amin ya. Kita saling dukung, kita saling bantu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya, puji Tuhan.